Polemik nasib 44 orang eks-security perumahan Villa Citra yang diberhentikan secara sepihak masih terus bergulir. Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung kini turut serta sebagai mediator antara pihak security dengan PT Citra Lestari Indah Perkasa yang sebelumnya menaungi para security tersebut. Hingga kini, PT Klip masih bersikukuh tak mengakui 44 orang tersebut sebagai karyawan yang sejatinya telah mengabdi puluhan tahun. Perundingan kini hingga ke ranah Disnaker lantaran tak kunjung menemui kesepakatan. Ingin menyampaikan perkembangan satu perkara yang saat ini tengah kami tangani, yakni terkait dengan nasib 44 tenaga eks-security Villa Citra. Nah, ini pemberian bekerjanya dengan cara yang tidak tidak jelas karena tidak dikeluarkan surat pemberhentian kerja. Proses kami lakukan, kami lakukan dialog, pihak PT Klip diwakili oleh kuasa hukum Pak Sujarwo dan partner, dan juga ada rekan dari Faisal Kudori, nanti Anda bisa hubungi mereka, sebagai kuasa hukum daripada pihak PT Klip. Nah, dalam beberapa pertemuan kami tidak menemukan kata sepakat, artinya semuanya bertentangan. Satu bilang begini, ada bilang begini. Nah, akhirnya kami meminta melaporkan ke Disnaker, Disnaker yang kemudian melakukan mediasi, Jadi sudah ada 3 kali melakukan mediasi. Nah, hasil dari mediasi itu sesuai dengan ketentuan, Disnaker akan membuat yang namanya anjuran mediator. Jadi semacam sebuah anjuran mediator. Apa yang menjadi kesimpulan daripada mediator, inilah yang disampaikan dalam surat yang namanya anjuran mediator yang sudah kami terima. Surat ini kemarin kami terima, dari ini, yang isinya itu mengkaji daripada persoalan tadi, Nah, yang pada akhirnya, pada kesimpulannya pihak Disnaker melalui pihak mediator itu menganjurkan, agar PT Citra Lestari Indah Perkasa, PT Klip, membayar pesangon sebesar 2 kali sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali, ketentuan pasal 156 ayat 3. Dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kepada saudara Ali Akbar dan kawan-kawan sebanyak 40 orang itu, Jadi itu anjurannya, yang nilainya, yang besaran nilainya itu mencapai 2,8 miliar. Yang menurut kami yang sangat penting adalah, tidak hanya sekadar mengenai masalah uang ini. Yang paling penting adalah pihak mediator itu, berpendapat, bahwa mereka ini adalah karyawan PT Klip. Menurut mediator, mereka ini adalah karyawan PT Klip. Karena mereka adalah karyawan PT Klip, maka PT Klip diwajibkan untuk membayar, dianjurkan untuk membayar pesangon seperti yang saya sebutkan tadi, diambangkan. Bahkan yang menyedihkan saya adalah mereka ini ingin mencairkan BPJS, uang yang memang hak mereka, itu pun tidak bisa sampai sekarang. Karena tidak ada surat kepastian mereka ini bagaimana posisinya, apakah di PHK atau tidak, bagaimana. Yang menurut saya juga sangat menurut saya perlakuan yang tidak fair yang dilakukan oleh PT Klip, secara tiba-tiba tanpa persetujuan pekerja, data BPJS itu diubah, dari karyawan PT Klip menjadi orangnya paguyuban, lalu berubah menjadi asli paguyuban pengelola, asli nama orang, dari paguyuban. Ini tanpa pengetahuan pekerja, berubah begini. Sementara itu, kuasa hukum dari PT Klip B. Sujarwo mengatakan masih ada 10 hari mempelajari surat yang diterbitkan di Disnaker tersebut. Kan bunyi undang-undang ketenagakerjaan. Dia tidak memperhatikan bagaimana syarat menjadi satpam, bagaimana tentang undang-undang perumahan, itu dinafikan.
Makanya saya jawab di sini, setidak-tidaknya ada beberapa yang harus diperhatikan pada saat Disnaker itu memberikan suatu pemahaman. Satu, saya sebutkan Undang-Undang 13 2000 tentang ketenaga kerjaan is oke. Tapi jangan lupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan pemukiman, dan Peraturan Kapolri. Karena untuk jadi satpam itu ada peraturan-peraturan, ada khusus, ada pelatihan. Pertanyaan saya, apakah security tersebut sudah menjalankan itu? Tidak. Kenapa saya sebutkan tentang Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan peraturan Menteri PUPR? Ada khusus. Kalau ada perumahan, itu bagaimana layaknya perumahan mengelola, keamanan dan sebagainya. Ada di situ. Jadi Disnaker hanya melihat ansih Undang-Undang 13 2003 khususnya tentang pemutusan hubungan kerja. Tetapi kalau dari pihak rekan-rekan security ini loh, ternyata si A ini pada tahun sekian memang ini ada buktinya sebagai karyawan. Tentunya akan kami lihat itu. Tapi kalau semua 29 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, kelompokkan satu-satu semua satu paket, yang itulah jadi 6 sekian itu miliar itu. Jadi kalau kita satu persatu, Bang Ardiansa, ini loh seperti ini, mungkin kami bisa akomodir melalui paguyuban, karena Pak Preki sudah menyerahkan semuanya. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu, dia ditarik ke berlaku surut, jadi tanggung jawabnya Pak Preki seolah-olah seperti itu. Tapi yang tidak pas itu adalah bahwa security merupakan karyawan PT Klip. Dan PT Klip merasa security yang sekarang jumlahnya 44 yang sekarang ini ada persoalan ini bukan merupakan karyawan PT Klip. Jadi ada satu kata yang merasa. Satu merasa, satunya merasa. Kita tarik lagi. Pihak security minta di PHK. PT Klip tidak punya dasarnya untuk mem-PHK. Kenapa tidak bisa di PHK? Karena tidak ada pengangkatan. Tolong kalau ada pengangkatan segala macam, segera mungkin akan kami terbitkan surat pemutusan hubungan kerja atau melanjutkan. Dan perlu dipahami sampai sekarang mereka belum ada ataupun memang tidak ada PHK dari PT Klip. Siapa yang berani menandatangani surat PHK? Dasarnya dari mana? Nggak bisa ketemu. Di sini mohon kawan-kawan juga harus melihat secara utuh. Bukan hanya dari satu sisi undang-undang ketenaga kerjaan, tetapi ini adalah pengembang dulunya, ada undang-undang tentang perumahan dan pemukiman, ada peraturan menteri PUPR, ada keputusan Kapolri tentang pekerja security, itu semua ada aturan-aturannya. Ya mudah-mudahan persoalan ini menjadikan suatu periksa, baik itu bagi tenaga security maupun dari pihak. Tim Peliput, Denny Setiawan, radarlampung.co.id.